Oke guys, kali ini kita podcast dengan Gadgetuber Legend Legend gak tuh? Yaitu Rizky Ninja Wolf dan Octavia Kyo. Perkenalkan diri dulu dong. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reski Ninja Wolf, Gacha-tuber Indonesia. Saya suka bikin konten gacha lab atau gacha club mini movie dan juga suka konten bikin funny video. Halo, saya Octavia Chu dari channel Octavia Chu juga. Sama seperti Koko Reski, saya adalah seorang gachatuber Indonesia dan isi konten saya biasanya berupa gacha movie, gacha mini movie yang kayak apa aja, bisa fantasi, bisa horor, banyak-banyak macam genrenya. Lalu juga ada gacha music video, ada juga meme dan lain-lain. Oke, itu dia perkenalan singkatnya ya. Kalian berdua kenapa udah jarang ngonten nih? Oke, dari saya jarang ngonten karena saya ada urusan kuliah seperti ngerjain tugas kelompok dan juga saya ada mengikuti kegiatan di kampus saya seperti mengikuti klub, mengikuti kelas bootcamp dan juga semacamnya gitu. Olah, kalau Octavia gimana? Mulai gak jarang kontennya juga sama kayak Koko Reski karena kesibukan di real life ya. Seperti awalnya karena SMA saya persiapan menuju jenjang kuliah, lalu sekarang juga saya udah kuliah juga, jadinya makin banyak juga kesibukannya. Udah pada sibuk semua ya. Ini kalian udah semester berapa nih? Kalau saya sudah yudisium, tinggal tunggu wisudanya aja. Puji Tuhan saya udah jalan lancar semester 4. Oh lah, kalian ada aktivitas lain nggak selain di perkuliahan gitu? Mungkin kerjaan gitu? Saya pastinya ada kerja posisi sebagai desain grafis. Wih, udah berapa lama tuh? Sudah hampir sebulan gitu. Nggak cukup lama lah, cuman saya lupa aja. Kalau saya sendiri sebenarnya sama kayak Koko Reski. Saya itu kuliah sambil ada kerja juga, tapi saya itu kerjanya bisa dibilang kayak freelance gitu. Jadi kalau ada yang mau order baru saya bikinin. Freelance-nya itu kerjanya macam-macam ya. Cuman kebanyakan untuk sekarang saya lebih nerima apa ya, kayak kalau misalnya yang order nulis tulisan cerita atau apa tuh main idea untuk konten mereka atau juga dubbing juga. Tapi kalau misal waktu saya luang saya juga terima yang biasanya desain. Dulu sebelum kuliah saya makin padat saya lebih banyak terima yang desain sih gitu. Sama saya juga ikut komunitas, akhir-akhir ini banyak banget komunitas saya yang ikutin. Jadi kerjaannya tuh macam-macam gitu kegiatannya biasanya. Kadang kalau ada event kita sibuk ke eventnya gitu. Oh, jadi kayak jasa voice actor gitu ya? Ya bener, saya juga kadang bantu temen juga karena saya kan bisa dibilang anaknya suka terjun ke dunia hiburan gitu ya. Jadi teman saya tuh selama kuliah di sini banyak yang kayak suka bikin film ternyata. Jadi saya dari kemarin juga kebetulan banyak di itu juga rekrut untuk jadi pemeran pembantu juga di film mereka. Oke lah, mungkin gua nggak terlalu banyak tanya ya. Jadi gua kasih kesempatan buat para fans Rizky dan Octavia buat bertanya ke kalian ya, oke? Pertanyaan pertama dari Kecoak Jatuh, anjay. Pertanyaan buat Bang Rizky, dari mana terinspirasi buat jadi seorang gadgetuber ya? Saya terinspirasi dari gacha-tuber itu terinspirasi dari satu squad yaitu Work Squad. Grupnya tuh ada membernya seperti Salsabila 2006, Faisal 2006, Fikri dan Jenny juga. Oh lah, terus konten komedi itu terinspirasi dari mana? Saya dulu suka bikin komedi karena saya suka buat sesuatu yang lucu, sesuatu buat terhibur. Oh lah, kiranya ada seseorang yang menginspirasi bikin konten itu. Enggak, justru dari kecil saya suka banget ketawa-ketawa bersama keluarga saya, suka tengok video lucu bersama keluarga saya. Terus yang ini terinspirasi dengan kata Ninja Wolf itu dari mana? Sebenarnya awalnya saya kan suka mau buat OC saya kucing karena saya kan cat lover bisa dibilang ya.
Tapi pas saya tengok gambar seperti serigala itu mungkin nama Ninja Wolf itu kelihatan cocok dan keren buat OC aku. Oke, pertanyaan buat Bang Rizky dan Kak Okta. OC-nya terinspirasi dari mana? Oke, tadi Rizky sudah menjawab ya, terinspirasi dari mana. Nah, kalau dari Okta gimana? Kalau dari saya, OC ya. Kalau OC sih, kenapa wujudnya begitu? Kita mulai dari penampilan rambutnya mungkin sama fisiknya gitu ya. Kalau dari warna rambutnya itu kenapa blonde emas gitu, golden blonde sama ada hint sakura pinknya adalah karena memang OC saya itu kan dia rubah emas ya tasnya, dan dia itu ada kayak campuran rubah sakuranya juga gitu, dan jadinya warnanya begitu. Tapi kalau kenapa pemilihan warnanya seperti itu sih memang karena saya dulu memang suka nonton Barbie ya. Jadi saya pakai warnanya pink sama blonde emas gitu karena suka Barbie dulu. Tapi kalau untuk mata kenapa warnanya beda? Karena dulu awalnya saya karena suka Barbie juga, jadi OC-nya tadinya warna matanya cuman biru doang, nggak ada warna kayak hijau toskanya gitu, nggak ada. Tapi saya makin lama suka warna hijau toska gitu, jadi saya combine aja gitu, jadinya kayak lucu aja gitu. Sama kan di situ saya OC-nya rubah ya. Kenapa rubah? Dulunya padahal saya suka kucing. Loh, berarti ganti jadi rubah gitu. Iya, ganti jadi rubah. Kenapa jadi rubah adalah karena dulu tuh sempat kesel juga sama kucing gara-gara saya dulu kan punya peliharaan kucing tuh sampai bisa dibilang 20-an ekor lebih ya, saking sukanya. Intinya saya kayak liburan keluar kota gitu. Nah, lalu waktu saya pulang-pulang itu kayak kucingnya lupa saya semua, jadinya sedih. Karena itu saya jadi ngambek juga dong, ikutan ngambek sama kucing saya. Akhirnya suatu hari ketemu OC rubah itu kan. Nah di situ saya lama-lama suka karena kayak lucu aja gitu kan kelakuannya, dan rubah kan suka ketawa gitu. Setelah lama-lama saya cari simbolnya, kayak oh ternyata rubah itu simbolnya tuh kebahagiaan, keberuntungan. Jadi semenjak itu saya jadi suka banget sama rubah. Kenapa bisa lupa? Karena waktu itu saya perginya sampai 1 bulan, jadinya saya nggak nyangka walaupun 1 bulan kan saya rawat mereka dari kecil gitu kan. Tapi pulang-pulang kayak nggak inget saya gitu kucingnya. Kayak saya panggil kan namanya, contoh lah salah satu namanya itu kan Pai Pai. Saya panggil, Pai Pai gitu. Nggak mau, dia mau datang sama sekali. Saya kasih makan baru dia mau datang. Hari cukup menarik ya. Oke, yang berikutnya, kapan kalian buat channel YouTube? Kapan ya? Sejak tahun 2019 saya mulai buat video pas. Oke, ini saya cerita dikit boleh nggak ya? Pas tahun 2019 ya, saya kan awalnya coba bikin GLMM. Saya kan sudah upload satu video. Besoknya, ternyata kok ramai gitu. Jadi saya coba gacha tuber mulai dari sekarang gitu, dari sejak 2019. Nah, kalau Okta gimana tuh ceritanya? Saya nih ceritanya lumayan panjang. Waktu awal-awal dulu kan pas gacha mulai viral sih, waktu 2017 sampai 2018. Tapi saya mulai tahu gacha tuh 2018. Itu waktu zaman Gacha Studio baru rilis tuh dari Lunim Company. Nah, baru tuh semenjak itu mulai viral gitu, saya jadi kayak tertarik. Tapi waktu itu saya masih nontonnya tuh kayak konten luar negeri gitu. Lalu akhirnya lama-lama saya kayak saya download, saya coba bikin karakternya. Tapi kayak tahu nggak sih, kayak gacha tuber pemula tuh yang kalau bikin karakter tuh super alay mampus, yang karakternya tuh warnanya neon-neon, matanya belok, terus yang roknya tuh ngembangnya itu udah kayak payung itu. Waktu itu bikinnya masih yang kayak gitu. Nah, terus saya lihat konten orang luar kan kayak mereka bikin gacha movie yang kayak bagus banget gitu. Sayanya tertarik, saya pengen coba bikin, tapi saya belum tahu aplikasinya cara bikinnya kayak gimana ini. Tutornya saya cari di YouTube, akhirnya saya coba download, saya bikin, tapi nggak sama gitu Kak. Akhirnya karena nggak sama kualitasnya dengan yang saya lihat gitu, saya nggak jadi upload. Akhirnya sampai 2019 saya ketemu sama ada satu gacha tuber gede. Bisa dibilang waktu itu dia subsnya itu 200 ribuan gitu. Nah, baru tuh saya iseng komen di YouTube dia kan, saya bilang, collab yuk kapan-kapan gitu. Dibalas Kak.
katanya ya let's go gitu. Akhirnya kita pindah ke IG, kita chatan gitu kan. Ternyata orang Indo Kak, aku kira orang luar negeri karena dia kontennya tuh luar negeri. Akhirnya kita kenalan di situ dan dia tuh baik banget gitu loh Kak, kayak dia tuh ngajarin aku kayak ini perlu pakai aplikasi ini, cara edit ini tuh kayak gini, semuanya diajarin sama dia. Dia tuh sampai kayak pernah collab sama Hatsumiro, sama Len Totally. Waduh, siapa tuh kira-kira? Aku sebut nama depannya aja ya, karena dia kan sekarang udah quit tuh. Dia minta aku jangan sebut namanya, tapi intinya belakang channelnya itu M. Aduh, M banyak lagi. Terus gimana? Lalu karena itu saya lama-lama mulai bikin konten 2019 sampai 2020. Baru saya ketemu sama Koko Reski. Nah di situ saya mulai tertarik ke konten gacha Indo. Saya udah nggak ke konten luar negeri lagi karena zaman tahun segitu konten luar negeri yang gacha tuh udah mulai tercemar gitu Kak. Makanya saya pindah ke Indo aja. Oke, pertanyaan berikutnya dari Just Cat Lovers. Bagaimana sejarah ketemuan sampai jadi Delete Squad? Waduh. Waduh, Hehehe. ayo Koko Reski. Okta deh, Okta kan ketua Delete Squad. Gimana ya? Mungkin aku jelasin awal mula aku ketemu Koreski dulu kali ya. Nah ini ceritanya lucu. Awal mulanya ini kan aku waktu itu masih konten luar ya. Jadi kayak akun aku masih bahasa Inggris, postingan aku masih bahasa Inggris dan lain-lain. Nah di situ aku iseng kayaknya aku yakin semua gachatuber saat itu bikin second account gitu deh buat nge-stalk akun gachatuber lain gitu. Salah satunya aku bikin salah satu konten gacha lagi tapi kayak di satu akun lagi. Nah lalu nggak sengaja Koreski waktu itu tuh kayak follow aku, follower pertama aku. Baru tuh aku kaget dong, kayak terus dia nge-like semua postingan aku, terus dia komen di salah satu art aku katanya bagus. Akhirnya terus tiba-tiba aku lupa waktu itu aku apa Koko Reski ya yang chat aku duluan. Kayaknya aku dulu deh. Iya kayak Koko Reski yang chat aku ngajak Awalnya kenalan. lihat di Instagram. Ini kayak gambarnya tuh lucu kan, ya udah saya like gitu. Iya, waktu itu terus Koko Reski chat aku. Abis itu kita kenalan. Di situ pakai bahasa Inggris kan awalnya kita, karena aku masih kira Koko Reski orang luar negeri, dia juga ngira aku orang luar negeri. Kita masih pakai bahasa Inggris. Sekali terus aku nanya kan, si Koreski ini tinggalnya di mana pakai bahasa Inggris? Dia bilang di Indonesia. Terus tahu nggak? Aku langsung bilang, lah kenapa nggak bilang? Abis itu nanya dong, kayak tinggalnya di daerah mana? Terus si Koreski ini bilang di Kepri. Terus aku bilang, oh aku juga di Kepri. Itu satu daerah Kak, satu daerah. Terus plot twistnya lagi adalah aku kan punya kakak tuh yang ketiga kan. Ternyata satu sekolah sama Koreski, cuman beda kelas doang. Lalu kan karena itu setelah itu intinya singkat cerita kita kan makin deket tuh, aku sama Koreski makin deket. Lama-lama kita jadi aku nggak tahu waktu itu sebutan siapa yang ngasih kita kakak adik online gitu, tapi intinya netizen tuh mulai sebutnya gitu ya semenjak kita sering collab bikin video bareng. Terus lama-lama akhirnya aku dikenalin juga sama adiknya Koreski, terus si Tommy kenal juga lama-lama sama Komang dikenalin juga sama Koko Reski, kenal sama Diva, sama adiknya Diva, si Rizka. Lama-lama tuh kita kayak sering ngobrol berenam gitu. Kita bikin kayak grup gitu karena terus kita kayak sering collab bareng, kita bicarain konten bareng, lama-lama cocok. Terus waktu itu tuh kayak aku bilang kayak kita bikin squad aja ini lama-lama ini kalau kayak gini. Yang lain pada setuju, tiba-tiba aku kaget. Si Diva bilang awalnya kayak ini yakin nih kita beda jauh gitu. Style konten kita kan semuanya pada beda jauh 6-6-nya gitu. Emang bakal cocok gitu kalau jadi squad. Ya terus aku bilang kayak ya justru karena kita beda, kita kan juga saling melengkapi ya gitu. Aku punya hal yang gak dipunyain kalian dan kalian punya hal yang aku gak punya. Jadi kita kalau bicarain konten tuh jadinya bisa saling bantu gitu loh kalau misalnya ada yang kurang. Bilangnya sih kayak gitu. Akhirnya singkat cerita ya kebentuklah Delete Squad itu. Oh lah, kenapa nama squadnya itu Delete gitu? Apakah ada maknanya gitu? Ini jujur alay sih Kak, karena kan Delete ya gitu. Di itu tuh doang karena diambil dari dark. Itu tuh kayak jadi kayak sembunyi gitu loh, kayak jadi tuh orang nggak tahu kalau di itu dari dark, kalau lightnya itu ya udah cahaya aja gitu. Jadi
Kayak singkat ceritanya tuh kayak intinya kayak kegelapan yang sembunyi dalam cahaya gitu filosofinya. Oke, ini pertanyaan keduanya ya, yaitu apakah di Leg Squad masih saling berkomunikasi? Sebenarnya masih ya kok ya kita, cuman kayak mungkin karena udah mulai tambah dewasa, sibuk sama kesibukan real life masing-masing gitu kan. Jadi kayak mulai untuk tidak berkomunikasi, tapi secara pribadi aku dengan Koko Reski sama Diva masih sering komunikasi sampai sekarang. Waduh, gila, itu kenangan yang sangat membahagiakan ya. Bahagia banget dulu itu kita berenam itu sampai kayak netizen tuh kayak seneng banget gitu kalau pokoknya kita muncul di publik gitu kan, atau postingan tentang di Light Squad kayak ayo dong lebih sering collab lagi gitu, sampai hashtagnya tuh banyak tiap ada orang kasih gift art buat kita gitu. Oke lah, ini pertanyaan terakhir dari gua. Kira-kira apakah kalian ada niatan buat comeback ke gacha lagi gitu kan, ngonten gacha lagi seperti biasa? Ya, mungkin dari Kariski dulu deh. Saya masih bingung ya apakah saya mau lanjut atau enggak, karena saya pasti punya kesibukan gitu. Tapi I will see lah. Oke, dari Octavia gimana gitu? Saya mungkin bakal fokus ke kehidupan kuliah saya dulu ya Kak, tapi saya sangat berusaha sih kalau nanti saya lagi ada masalah juga sama akun YouTube saya, nanti saya pengen kalau udah bener saya mau lanjut gacha lagi gitu. Soalnya saya sebenarnya sampai sekarang tuh kadang masih ada fans gitu yang kayak ngirimin saya DM gitu kayak nanya, "Kak, kapan comeback?" Aduh, itu sedih banget. Kadang waktu yang paling nusuknya itu ya Kak, kita kan udah kayak lumayan lama nggak konten gitu. Tapi waktu saya ulang tahun tuh kayak masih ada beberapa fans tuh yang kayak dia bikinin saya gift gitu, dikirim ke email saya kayak dibilang, "Kokta selamat ulang tahun ya," gitu, "semoga sehat selalu, panjang umur dan lain-lain, semoga cepat comeback ya, aku kangen gitu lihat kontennya." Makanya saya sangat terima kasih banget sama fans-fans saya yang kayak masih setia nunggu, masih ingat saya sampai sekarang. Saya sangat berterima kasih banget, semoga yang lain tuh pada sehat selalu dan bahagia gitu. Oke, terima kasih buat Rizky dan juga Okta ya yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini. Dan kita kedatangan Gacha-tuber Legend yang dulu pernah sempat rame ya kan, pernah sempat terkenal dan sekarang sudah mulai sibuk masing-masing. Oke, semangat buat Rizky dan Octavia untuk menjalani cita-cita kedepannya. Oke, terima kasih. Ya Kak, terima kasih juga. Oke, thank you. Kak Terima Harap kasih. semoga sehat selalu, sukses ya YouTube-nya.